Moshi Moshi, selamat datang di channel Misana Sora, channel keduanya Sora untuk pembacaan kartu tarot. Apa kabarnya kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif. Hari ini kita akan mulai lagi pembacaannya, namun jangan lupa untuk kamu yang belum subscribe, silahkan subscribe. Yang sudah subscribe, terima kasih banyak ya. Hari ini kita mau membaca tentang sebuah tema yang intens memikirkan kamu terus. Yang intens memikirkan kamu terus. Oke? Kita mau coba lihat energi besar yang melingkupi pembacaan ini, yang intens memikirkan kamu terus. Siapakah orang ini? Dan energi besarnya adalah, will you listen? Ya, there are so many things I want to say to you, but will you hear me all the way out? Will you believe me? Ya, jadi ada seseorang yang merasa masih terus intens memikirkan kamu, karena sepertinya orang ini tuh masih ada hal-hal yang pengen dia sampaikan ke kamu. Ya, hanya dia merasa ada satu ketakutan dan keraguan. Kamu masih mau nggak ya dengerin dia? Kamu masih bisa percaya nggak ya sama kata-kata dia? Jadi kalau Sora merasa di sini, orang ini merasa masih ada unfinished business di antara kalian. Ada yang belum kelar, ada yang belum tersampaikan. Hanya dia pun takut dan dia pun ragu. Kayak kamu masih mungkin mau percaya dia nggak ya? Kamu masih mungkin mau dengerin kata-kata dia nggak ya? Karena mungkin saja hubungan kalian berakhirnya atau terputusnya mungkin kurang baik-baik saja ya, sehingga membuat dia tambah ragu dengan kemungkinan yang terjadi ya. Lalu di sini I'm leaving ya. Orang ini tuh mungkin sebelumnya belum siap ya. Mungkin orang ini masih terus terperangkap dengan situasi, dengan keadaan ya, atau pemikiran yang lama yang sebelumnya membuat dia itu mungkin tidak bisa punya pergerakan sama kamu, atau ada situasi di mana dia stagnan. Hanya sekarang kalau Sora lihat, dia merasa aku sudah lebih siap sekarang untuk menghadapi kamu, untuk ke situasi-situasi di mana dia meninggalkan situasi-situasi yang lama. Itu Sora lihat di sini. Jadi orang ini sudah siap untuk keluar dari posisi stagnan dia dan bergerak ya. Dan orang ini intens memikirkan kamu terus, karena kamu tuh adalah seseorang yang dia merasa sangat-sangat spesial ya. Dia sangat-sangat merasa kamu spesial, kamu tidak bisa tergantikan, dan ada semacam energi dari kamu yang terus melingkupi dirinya dia. Jadi orang ini tuh bisa merasakan secara jelas dan secara nyata energi kamu, makanya bisa intens terus memikirkan kamu. Oke? Kita sekarang mau coba lihat dulu siapa sih orang ini yang merasa ya intens terus memikirkan kamu ya. Oke, langsung dimulai dengan mountain ya. Memang orang yang penuh dengan masalah ya. Memang orang yang sangat-sangat keras juga bisa. Sikapnya juga susah berubah. Sikapnya juga bisa saja sangat-sangat keras, sangat susah dirubah, sangat tahan banting, tapi juga bisa ya orangnya sebenarnya. Oke. Selain banyak masalah, orang ini juga banyak kerisauan dan keraguan. Memang masalah terbesar dari orang ini salah satunya memang banyak kerisauan, banyak keraguan, banyak ketidakyakinan ya. Banyak juga ragu-ragu kalau Sora lihat di sini, dan ada masalah dengan rider ya. Jadi memang orang ini tuh juga tipenya itu banyak keluar masuk dalam hidup kamu, datang dan pergi, come and go, nanti datang, nanti menjauh gitu loh ya. Orang ini tuh banyak pergerakan dan sangat dinamis, sehingga kamu kayak merasa dia kadang bisa datang dengan kabar tapi lalu nanti hilang-hilangan lagi ya. Orang ini juga punya masalah dengan yang namanya mengambil keputusan ya. Oke, masalah untuk mengambil sebuah keputusan, karena tadi Sora bilang di sini begitu banyak kekhawatiran, begitu banyak keraguan, sehingga dia itu seperti tidak bisa tegas dalam mengambil suatu keputusan. Ya, itu yang kalau Sora di sini. Orangnya itu punya masalah dengan mengambil suatu keputusan ya. Jadi tidak bisa tegas ya. Dan punya masalah dengan pergerakan ya, dan ada masalah dengan orang ketiga. Jadi sebenarnya sebelum Sora menjelaskan ada masalah apa dengan hubungan kalian, ternyata sudah terungkap jelas di sini gitu. Kalau masalahnya apa? Masalahnya adalah sikap dia yang ragu-ragu dan khawatiran dan tidak jelas, kebimbangan,
pergerakan dia yang on off keluar masuk dalam hidup kamu, dan ketegasan dia, ya. Mungkin mau memilih siapa atau bagaimana, dan di sini juga ada masalah tentang orang ketiga. Jadi bisa saja ada orang lain selain kamu, ya. Dan dia mungkin bingung menentukan mau memilih siapa. Itu yang terjadi. Oke, kita lihat lebih lanjut lagi ciri-cirinya dia. Sifatnya ada yang beberapa memiliki energi feminim, ya, dan kamu juga mungkin punya sebuah intuisi yang terkoneksi sama dia. Ada moon di sini, ada sebuah koneksi intuisi, ya. Orang ini juga bisa saja lebih aktif di malam hari, atau dia lahir di malam hari, atau banyak kegiatannya di malam hari, atau kamu banyak komunikasi sama dia di malam hari, ya. Oke. Beberapa kalau yang Sora lihat di sini, kadang-kadang dia itu bersikap, ya, kekanak-kanakan ke kamu. Ya, pemikiran cara pikir dia itu kayak anak kecil, itu juga ada. Tapi bisa juga ada yang memang secara umum lebih kecil daripada kamu, ya. Di sini meskipun energinya feminim, tapi di sini kadang-kadang dia berperilaku seperti sangat dominan. Ya, jadi di sini ada yang memang morning person, pagi hari, ada yang memang malam hari. Ada yang energinya memang sangat feminim, ada yang energinya sangat maskulin. Ya, jadi dia tuh berada kayak di tengah-tengah kedua energi tersebut. Kamu banyak bicara sama orang ini, ya. Kamu banyak diskusi dengan orang ini, ya. Orang ini juga sangat kontras, ya. Ini pagi dan malam, ini adalah bulan dan matahari, itu juga bisa menandakan kekontrasan kalian, ya. Dan di sini kalau Sora lihat orangnya itu banyak ngomong, pintar diskusi, pintar ngomong. Bisa juga kamu kenalan sama dia mungkin pas kenalan di sosial media, atau lagi pas ngobrol-ngobrol sama teman-teman kamu, ya. Orang ini tuh juga tipe yang perhatian, ya, banyak memberikan perhatian, banyak memberikan kasih sayang, gitu loh, ya. Oke. Lalu karena adanya sikap on off dia, lalu apa yang terjadi, ya? Apa yang terjadi di antara kalian? Nah, hubungan kalian pun akhirnya berakhir, ya. Bisa saja kamu yang memutuskan atau mungkin memang dia memutuskan. Cuma Sora lihat di sini besar dari kamu yang memutuskan, ya. Oke. Besar dari kamu yang memutuskan, ya, menutup hubungan ini dan mengakhiri karena sudah capek dengan begitu banyak trik dan pengkhianatan. Ya, kamu sudah merasa mungkin dia terlalu banyak bicara yang memanipulasi kamu, menipu kamu, adanya kebohongan-kebohongan, itu yang Sora rasakan, ya. Namun, apa yang dia rasakan setelah kamu pergi, ya, atau hubungan berakhir? Betul? Oke. Di sini dia itu masih merasa terikat secara perasaan. Di sini memang ada yang masih terikat sama kamu secara status, itu ada, ya, sehingga memang tidak mudah menghempas. Tapi di sini juga lebih kepada memang sudah terbiasa dan terikat dengan adanya komunikasi dengan kamu. Jadi orang ini tuh seperti tidak bisa lepas dari ingin berkomunikasi sama kamu. Orang ini tuh seperti ingin sekali banyak memikirkan untuk berbicara sama kamu, gitu loh, ya. Apa yang dia rasakan? Oke. Kenapa dia intens mikirin kamu? Dia itu ternyata dia cuma tahu bahwa ternyata sangat simpel, ya. Kalau ternyata yang dia inginkan cuma kamu. Jadi dia itu tahu kalau dia kepikiran kamu terus karena dia memang masih menginginkan kamu, ya. Dan dia tuh merasa kayak kamu tuh selama ini banyak menahan-nahan diri kamu, ya. Banyak masih menahan diri kamu yang dia kayak masih kepingin, aku masih pingin lihat dong sisi kamu yang lain. Aku masih pingin dong kita tuh bisa bersenang-senang. Mungkin di mata dia kamu tuh banyak serius, gitu loh, ya. Tapi artinya dia itu masih punya banyak sekali keinginan untuk mempunyai atau memiliki kamu. Dan ternyata dia masih sangat memikirkan kamu, ya. Kamu tuh ternyata adalah seseorang yang jadi favoritnya dia, seseorang yang jadi kesukaannya dia. Dan dia ternyata baru merasakan kalau ternyata dia mengalami hal yang baik atau hal yang buruk, ya. Pertama kali itu dia tuh selalu mikirinnya kamu. Dia seperti itu pingin menceritakan apa yang dia rasakan, apa yang dia alami itu ke kamu. Jadi ini seperti dia merasa bahwa kamu tuh ternyata seseorang yang sangat intens dalam hidupnya dia, sehingga keberadaan kamu, adanya kamu atau adanya komunikasi dengan kamu itu adalah sesuatu yang sangat-sangat dia pikirkan terus-menerus. Kamu tuh kayak first person on his atau her list. Oke.
Dia itu kelihatannya aja kayak nggak kenapa-napa sama kamu. Di sini ada yang jaim, ada yang gengsi gitu ya. Dia hanya berusaha untuk kayak, aku jangan deh kelihatan kayak aku tuh kepikiran kamu banget, sebenarnya kepikiran kamu gitu loh. Oke. Dan ternyata orang ini itu memang masih punya banyak trauma dengan ibunya ya. Jadi beberapa di sini yang mengalami sikap kekanak-kanakan karena mungkin kurang di taking care, suka ngambek, suka egois gitu ya. Karena memang kalau Sora lihat di sini, sosok ibu di dalam hidupnya dia itu seperti apa ya Sora bilangnya ya? Seperti tidak mendapatkan sosok ibu yang benar-benar untuk menyayangi dia, ngasih tauin dia, mungkin untuk mendidik dia, untuk mengayomi dia gitu loh ya. Jadi dia itu sebenarnya mengalami, kan namanya ibu itu kan sosok ibu ya, kalau soal di sini ibu atau sosok bapak yang jadi ibu ya. Justru kalau dia nggak ada ibunya itu tambah lagi dominan ya. Nah, soalnya dia cuma dibesarkan sama ayahnya, nah itu. Sosok tidak adanya divine feminim dalam hidupnya dia membuat dia itu mengalami sulit untuk berkoneksi atau mengalami sulit untuk yang namanya men-taking care gitu loh ya, merawat, karena itu adalah sisi feminim. Oke. Kita mau lihat lagi. Dan dia tuh berharap ya, dia berharap kayak bisa balikan lagi sama kamu dan kamu bisa melupakan apa yang ada di lalu. Jadi dia tuh kayak kepingin deh, yuk balik dan kita move on aja dari masa lalu kita gitu loh ya. Dia kayak nggak mau mengingat-ingat lagi apa yang sudah lalu gitu loh ya. Dan dia sering banget kepikiran kamu karena dia masih sering banget dengerin musik-musik yang jadi kesukaan kalian, atau justru musik-musik kesukaan kamu gitu loh. Dan orang ini tuh sebenarnya ya banyak yang mulai cari-cari perhatian sama kamu loh ya, mulai posting-posting lah, mulai tulis-tulis status lah atau apalah gitu loh ya, yang mulai untuk menarik perhatian kamu lagi gitu. Jadi orang ini tuh mulai dalam tanda kutip beraksi dan berulah untuk menarik perhatian kamu sebenarnya ya. Jadi kalau dia posting-posting seolah-olah lagi mungkin jalan sama yang lain, dia baik-baik aja, sebenarnya itu untuk memancing kamu untuk nanya sama dia, kamu beneran gak apa-apa nih gak ada aku gitu ya. Oke. Dia tahu ya bahwa yang telah berlalu adalah waktu yang sebenarnya dia menyadari bahwa sebelumnya dia belum siap sama namanya relationship gitu loh ya. Jadi makanya dia tidak bisa setia gitu loh ya, mungkin kayak belum bisa berkomitmen penuh gitu loh ya. Dan dia itu sebelumnya banyak sekali peduli sama apa kata-kata orang di sekitar dia gitu ya. Dan sekarang pun dia tahu bahwa mungkin orang-orang di sekitar dia itu lebih mendukung ke arah kamu, lebih kayak mungkin ngasih tahu untuk dia balikan sama kamu aja, dan sebagainya. Jadi ini sebenarnya orang yang terpengaruh juga, ada faktor dari luar yang semakin membuat dia ya, mungkin ada yang orang-orang nanyain soal kamu ke dia dan sebagainya, itu mempengaruhi dia. Oke. Jadi apa yang dia inginkan sekarang sebenarnya? Stres mengganggu dia, perlahan-lahan terus masuk ke dalam dirinya dia. Stres akan ikatan karma yang ada di antara kalian. Dan beberapa dari mereka ini bahkan ada yang mengalami masalah dengan kesehatan mereka ya. Mungkin jadi mengalami sering pusing, orang tuh kalau stres sering pusing loh kepalanya pusing, susah tidur. Mungkin ada juga yang kalau kayak teman Sora itu dia kalau tiap kali stres malah buang-buang air gitu ya, atau malah jadi sulit buang air ya karena stres gitu loh. Paham nggak maksudnya? Jadi ada yang mengalami seperti itu. Apa yang akan terjadi ke depannya antara kamu sama dia? Clover, penanda, maaf ya. Oke, bentar ya, aku keluarkan dulu. Orang ini tuh seperti berusaha mencari kesempatan, mencari celah gitu loh ya. Dia berharap ada kesempatan, dia berharap ada celah untuk bisa ke kamu lagi ya. Cuman di sini memang ini akan membebani dia gitu loh ya. Dia membebani dia tuh merasa sangat terbeban. Di sini tuh dia merasa ada celah yang dia susah cari celah.
dan dia selalu berusaha mencari kesempatan untuk masuk ke kamu. Di sini Tower, kayak ada satu kesendirian dia yang mendominasi dia sampai dia bisa ketemu sama kamu atau dia bisa komunikasi lagi sama kamu. Under the deck-nya ada Stars. Orang ini masih punya sebuah harapan. Sebuah harapan ya, untuk bisa banyak komunikasi sama kamu lagi, bisa banyak mencari kenyamanan lagi sama kamu. Di sini home ya. Jadi dia tuh berharap bisa menetap lagi sama kamu. Jadi under the deck ini ada harapan ya. Dia itu bisa staying, bisa ngerasa feels like a home lagi ke kamu ya. Banyak sekali di sini harapannya. Dia berharap kayak bisa terbebas dari kesendiriannya dia. Karena kalau Sorat di sini orang ini mengalami kesendirian, kesepian gitu loh. Ya, jadi dia itu akan berusaha. Ini artinya juga Stars ini bisa berarti harapan, tapi juga bisa berarti networking atau sosial media. Jadi kalau Sorat di sini, Anda yang akan berusaha mencari celah berkomunikasi lagi sama kamu melalui networking kamu, temannya teman kamu dan sebagainya, atau berusaha melalui sosial media untuk banyak bisa komunikasi lagi sama kamu. Oke, Sora, tapi orang ini emangnya pantas ya untuk masih dikasih kesempatan lagi ya? Setelah dia sudah banyak berkhianat kan gitu kan pertanyaannya. Ship, Garden, Heart. Kalau Sora lihat di sini ya, orang ini secara garis besar itu ada satu journey, ada satu perjalanan pembelajaran ya. Memang hati dia itu memang akan selalu terpanggil untuk bertemu dengan kamu. Jadi kalau Sora di sini, orang ini cepat atau lambat, ini kartunya cukup panjang perjalanannya, journey. Memang orang ini harus melewati journey untuk bisa bertemu dengan memahami perasaan dia sendiri, gitu loh. Tapi yang pasti adalah kalau Sora lihat, sejauh mana dia pergi, perjalanan itu akan menemukan hatinya dia itu cuma sama kamu ya. Perjalanan pada akhirnya meskipun nanti menjauh dan sebagainya, dia akan ini kok, akan apa ya Sora bilangnya ya, akan pada akhirnya itu cuma akan ke kamu juga gitu loh. Paham nggak maksudnya Sora? Pada akhirnya akan ke kamu juga. Perjalanan itu pada akhirnya akan membawa ke arah kamu juga gitu loh. Ya, nih under the deck-nya ada woman, ada divine feminine dan key. Memang kuncinya ada di kamu. Sejauh apapun dia pergi dan menjauh, kuncinya tetap ada di kamu gitu. Jadi balik ya. Kamu mau apa enggak, balik apa enggak gitu loh ya. Kamu sama dia itu kuncinya ada di kamu, tapi ujungnya adalah memang akan ada pertemuan hati di antara kalian. Kalau Sora bilang, meskipun kamu menghindar itu susah gitu loh. Memang seperti sudah ada. Tadi kan Sora udah bilang ada ikatan karmik di sini yang ujung-ujungnya pasti ketemu lagi. Ini masalah kesiapan mental aja gitu loh ya. Oke. Walaupun memang prosesnya akan banyak hal-hal yang terjadi berulang kali, proses-proses berulang kali yang menyakitkan, proses-proses berulang. Tapi kalau Sora di sini, pada akhirnya memang udah pergi ke opsi lain, ujung-ujungnya ke dia lagi. Itu intinya sih kalau yang Sora lihat ya. Gitu. Ujungnya memang kamu akan balik sama dia. Walaupun ini memang proses ya, jadi dijalani aja ya. Dijalani aja prosesnya, karena memang kamu mau hindar juga bisa apa. Sekarang pertanyaan Sora, kalau sudah jalanan takdir, kita manusia bisa menghindarnya tuh kayak apa sih? Ya, jadi perbanyak berdoa ya, untuk kamu terus lanjutkan aja hidup kamu. Kalau memang dia datang, perbincangkan apa yang memang mau jadi kesepakatan kalian gitu loh ya. Oke. Karena kalau kamu memang udah mau move on, ya sudah diniatkan untuk memutuskan dan meminta kemurahan dari yang di atas untuk memutuskan jalan takdir kamu sama dia. Itu kalau dari Sora. Karena gimana ya, kalau udah jalan takdir tuh susah ditawar-tawar gitu loh. Paham nggak maksudnya Sora? Ya. Oke. Dia akan ke kamu kok, walaupun nggak cepat ya. Di sini Sora melihat ada perjalanan panjang. Masih mungkin akan makan bulanan atau bahkan tahunan. Bisa nggak kamu ketemu sama orang dalam bulanan tahunan? Ada. Sora kemarin ketemu sama seorang teman lama setelah kita 13 tahun kita nggak ketemu. Sora kenal sama dia 13 tahun lalu. Kemarin kita ketemu dan ngobrol-ngobrol lagi dan sebagainya, baru connect lagi gitu loh. Bayangin loh, 13 tahun ya. Gitu. Walaupun kita belum tahu, Sora juga belum tahu akan ada apa sama dia. Cuman kita tiba-tiba terhubung lagi dan rasanya aneh aja gitu. Itu mungkin terjadi ya. BEATOHUJ.
Sora mau ngomong apa kalau memang udah takdirnya ketemu lagi? Ya dijalanin, bener nggak? WMGR sambil meminta sama yang di atas gitu. Kalaupun nggak bisa jadi temen gitu loh. KW H. Oke. Kalau Sora bilang sih ujungnya pasti akan sama-sama ya, kuat ke arah sana. Jadi ya perbanyaklah berdoa, perbanyak bantu dia untuk berubah, arahkan dia ya, sembuhkan juga kekecewaan dia karena memang banyak luka dengan masa lalu ya. Oke, Sora angkat-angkat dan Sora akan dekatkan supaya kamu bisa lihat ya di zoom dan di pause. 1, 2, 3 pause. Oke. Itu untuk alfabetnya, ini bisa inisial nama, bisa inisial tempat, bisa inisial plat nomor kendaraan, nomor rumah dan sebagainya ya. Dan sekarang kita mau lihat mungkin untuk zodiaknya. Oke. Libra, Cancer, Gemini, Sagittarius, Aries, Leo, dan ada Aries lagi. Dicek Sun, Moon, Rising, Venus atau sifat dari astrologi itu sendiri. Untuk teman-teman yang kepingin beli gelang, pengen beli kalung bunga, ya. Dan teman-teman yang kepingin beli gelang kupu-kupu, silahkan ya, bisa di @sora_tarot di Instagram atau linknya ada di bawah. Jangan lupa main juga ke Instagram, ke channel Sora yang pertama di Sora and Tarot ya. Dan jangan lupa juga untuk yang pengen beli kartu, pengen belajar baca kartu, pokoknya semuanya bisa di Sora ya. Kalau masih bingung silahkan didengarkan ulang. Sampai kita ketemu di video yang berikutnya. Kalau ada kekurangan maaf ya, bye bye.